Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 muatan pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal latihan ulangan akhir tahun ya. Untuk bagian A sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5 ya. Di situ ada soal nomor 1 sampai 25. Dan kali ini akan kita lanjutkan untuk yang bagian B ya. Oke, untuk bagian B di sini ya isian singkat ya, isian singkat, tapi nanti tetap akan saya jelaskan ya bagaimana cara mengerjakannya ya. Ini ada 10 soal ya. Langsung aja kita mulai dari soal nomor 1. Hasil dari 75% dikurangi 15/30 dikurangi 0,2 dalam bentuk persen adalah, nah ini berarti nanti kita ubah ke bentuk persen terlebih dahulu ya supaya lebih mudah dalam perhitungan ya. Jadi ini udah dalam bentuk persen ya, 75%, kemudian 15/30. Nah ini nanti kita ubah menjadi persen, jadinya berapa? Ini 0,2, ini juga kita ubah ke dalam bentuk persen terlebih dahulu ya. Jadinya berapa? Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 1 sebagai berikut. Oke, ini adik-adik sekalian ya tadi. Jadi 75% dikurangi 15/30 dikurangi 0,2 diminta hasilnya dalam bentuk persen. Oke. Ini sudah dalam bentuk persen. Kemudian ini 15/30. Kita ubah ke dalam bentuk persen. Nah, 15/30. Lah ini kita sederhanakan dulu adik-adik sekalian ya. Ini kita bagi 3 ya supaya ini jadi 100 ya, nanti lebih mudah kita jadikan 10 berarti ya. Kita bagi 3 ya, 15 bagi 3 itu dapatnya 5. 30 dibagi 3 dapatnya 10 ya, 5/10. 5/10. Nah, ini ya. Nah, atau sebenarnya ini kita bagi 15 juga bisa ya. Bagi 15 dapat 1, bagi 15 dapat 2. Nah, terserah adik-adik sekalian. Yang penting nanti kita ngubah persennya jadi gampang ya. Ini saya bagi 3. Nah, setelah 5/10, nah ini 10 jadi 100. Persen itu artinya per 100 ya. Berarti kita kalikan 10. Nah, ini berarti kalau bawah atau penyebutnya kita kalikan 10, atasnya juga kita kalikan 10 ya. 5/10 kita kalikan 10/10. Nah, ini ya. 10 kali 10 100, lah itu persen berarti per 100 ya. 5 kali 10 50. Jadi 50/100 atau 50%. Gitu adik-adik sekalian ya. Jadi kalau kita ubah menjadi persen berarti penyebutnya supaya lebih mudah kita jadikan 100. Nah, ini jadinya 50%. Selanjutnya 0,2. 0,2 di belakang koma satu angka itu artinya per 10. Berarti ini 2/10. 2/10. Supaya jadi persen maka penyebutnya kita jadikan 100. 10 jadi 100 kita kalikan 10 ya. Maka atas juga kita kalikan 10 pembilangnya ya. Jadi 2/10 kita kalikan 10/10 supaya tidak merubah nilai ya. 10 kali 10 100, 2 kali 10 20. Nah, 0,2 itu sama dengan 20/100 atau 20%. Nah, oke. Di sini udah dalam bentuk persen semua ya. 15/30 jadinya 50%, 0,2 jadinya 20%. Nah, sekarang kita hitung atau kita masukkan di sini ya. Berarti 75% dikurangi ini tadi 50%, dikurangi ini tadi 20%. 75 dikurangi 50 hasilnya adalah 25 ya, 25%. Nah, 25% kita kurangi dengan 20. 25 kurang 20 hasilnya adalah 5. Maka untuk nomor 1 ya, jawabannya adalah 5%. Jadi 75% dikurangi 15/30 dikurangi 0,2 hasilnya dalam bentuk persen yaitu 5%. Oke. Nomor 1 saya tuliskan di sini adik-adik sekalian ya. Jawabannya yaitu 5%. Ya. 5% ya itu ya, bukan 50%. 5% nomor 1. Nomor 2, bentuk desimal dari hasil 12/18
dibagi 1/15 adalah, nah ini berarti kita diminta mencari hasilnya dalam bentuk desimal. Oke, di sini udah saya tuliskan juga ya, 12/18 dibagi 1/15 hasilnya dalam bentuk desimal. Maka ini kita ubah ke dalam bentuk desimal. Oke ya, 12/18 ini supaya lebih mudah kita sederhanakan aja ya adik-adik sekalian ya. 12/18 ini bisa kita bagi dengan 6 ya. Kita bagi 6/6. 12 bagi 6 dapatnya 2. 18 bagi 6 dapatnya 3. Jadi 12/18 itu sama dengan 2/3. Nah, ini nanti kita hitung baru kita ubah ke dalam bentuk desimal. Oke. Nah, 2/3. 2/3 dibagi dengan, nah ini 1/15. 1/15 ini dalam bentuk pecahan campuran ya, supaya lebih mudah menghitungnya kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 1/15 kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa jadinya 1 kali 15 itu 15 ditambah dengan 1 jadinya 16 ya. 16/15 ini bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 1/15 ya. Jadi caranya 1 kali 15 ditambah dengan pembilangnya yaitu 1 ya, per ini penyebutnya ya. Jadi yang utuh kalikan penyebut ditambah pembilang per penyebut, jadinya 16/15. Oke, ini jadinya 2/3 sama 16/15. Oke ya, saya kembalikan ke sini ya. 2/3 ini tadi 2/3, 1/15 itu sama dengan 16/15 ya. 2/3 dibagi 16/15. Nah, bentuk pembagian supaya bisa kita hitung, kita ubah ke perkalian. Nah, kalau diubah perkalian maka ini yang belakang kita balik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang ya. Jadi 2/3 dikalikan ini kita balik jadinya 15/16. Ini bisa kita sederhanakan ya. Ini dibagi 2 dapatnya 1 ya. Kemudian ini bagi 2 dapatnya 8. Ini saya tuliskan di sini ya. Kemudian ini juga bisa kita sederhanakan. Dibagi 3 dapat 1, ini bagi 3 dapatnya 5. Sehingga jadinya 1/1 kalikan 5/8 atau sama juga dengan 5/8 ya. Ini 1/1 kan 1 ya berarti ya. 1 kali 5/8 ya 5/8 lah. 5/8 karena diminta dalam bentuk desimal. Nah, kita ubah dalam bentuk desimalnya 5/8 berarti 5 dibagi 8 ini jawabannya yaitu 0,625. Caranya seperti apa ini adik-adik sekalian ya? 5 bagi 8 tidak bisa. Nah, maka ini jadikan 50. Kalau 50 berarti ini 0, ya. 50 dibagi 8 dapatnya 6. 6 bagi 6 kali 8 48 ya. Kita kurangkan. Oke. 10 ya, ini 0 kurangi 8 tidak bisa berarti 10 ya. 10 kurangi 8 dapatnya 2. Kita tambahkan di sini, tambahkan 0 jadinya 20. 20 bagi 8 dapatnya 2. 2 kali 8 16. Kita kurangkan lagi ya, sisanya 4. 40 bagi 8 dapatnya 5. 5 kali 8 40 habis ya, berarti 5/8 itu bentuk desimalnya adalah 0,625. Ini adik-adik sekalian ya. Jadi untuk nomor 2 jawabannya 0,625. Kita tuliskan di sini 0,625. Nomor 3, Kevin naik motor dari rumahnya menuju ke rumah Bayu. Kecepatan rata-rata motor yang dikendarai Kevin adalah 45 km per jam. Jika Kevin tiba dalam waktu 15 menit, jarak rumah Kevin dengan rumah Bayu adalah titik kilometer. Lah ini satuannya ada kilometer per jam. Ditanyakan jaraknya kilometer. Lah ini waktunya karena menit nanti kita ubah dulu ke dalam satuan jam ya, karena ini jam. Oke. Untuk nomor 3 kita simak penjelasannya. Jadi kecepatannya tadi 45 km per jam, waktunya 15 menit. Nah, 15 menit kalau kita ubah menjadi jam, 1 jam itu 60 menit ya, berarti ini 15/60. Nah, berarti kita sederhanakan, bagi 15 dapat 1, 60 bagi 15 dapatnya 4 atau 1/4 jam ya. 1/4 jam kalau 15 menit. Nah, ini sudah satuan jam. Nah, ditanyakan tadi jarak ya, kita bisa gunakan ini ya, rumus Joko Wow ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan jarak berarti yang kita tutup jaraknya ini ya. Nah, berarti kalau jajar kita kalikan, K itu kecepatan, W-nya waktu ya. Jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Kalau misalnya ditanyakan kecepatan, maka K-nya kita tutup, atas bawah ini artinya dibagi, berarti jarak dibagi dengan waktu. Kalau ditanyakan waktu, lah ini W-nya kita tutup, berarti
jarak dibagi dengan kecepatan. Jadi kalau atas bawah itu dibagi, kalau sejajar ini dikalikan. Oke. Kembali lagi ke sini, berarti jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatan tadi 45 dikalikan dengan 1/4 ya, atau 45 dibagi 4 ya, ini berarti adik-adik sekalian ya. 45 dibagi 4 ya, hasilnya 11,25. Caranya seperti ini ya. 4 dibagi 4 dapatnya 1 kali 4 4. Nah, kita kurangkan habis, 5-nya turun. 5 bagi 4 dapatnya 1 kali 4 4 ya, kita kurangkan, sisanya 1 ya, tidak bisa dibagi 4, ini kita kasih 0, ini kita kasih koma ya. 10 bagi 4 dapatnya 2 kali 4 8, kita kurangkan ya, 20 dibagi 4 dapatnya 5 kali 4 20 habis ya. Ini caranya adik-adik sekalian ya. Jadi 45 dibagi 4 hasilnya adalah 11,25 km. Satuannya udah sama ya. Jadi nomor 3 jawabannya 11,25 km. Lanjut kita ke nomor berikutnya ya. Ini 11,25 km. Oke, ke nomor 4. Sebuah peta memiliki skala 1/1.200.000. Jika jarak dua kota dalam peta tersebut adalah 17 cm, jarak kedua kota sebenarnya adalah titik kilometer. Nah, ini ditanyakan jarak sebenarnya, diketahui skala sama jarak pada peta ya. Oke. Nomor 4 di sini udah saya tuliskan juga ya, skalanya tadi ini 1/1.200.000, jarak pada peta 17 cm. Nah, jarak sebenarnya ini hampir sama kayak rumus Jacob Wow ya. Jadi jarak sebenarnya ya, ini yang paling atas itu jarak pada peta, skala ini jarak sebenarnya. Kalau mau mencari jarak sebenarnya tinggal kita tutup, berarti atas bawahnya ini dibagi jarak pada peta dibagi skala. Nah, demikian juga untuk kalau mencari yang lainnya ya, misalnya jarak pada peta ini kita tutup skala kali jarak sebenarnya. Oke. Nah, di sini ya, jarak sebenarnya berarti sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada peta tadi 17 ya. Skalanya tadi 1/1.200 atau 1/1.200.000. Berarti ini kita ubah ke perkalian ya, maka kita balik ya supaya bisa dihitung. Berarti 17 kali 1.200.000 per 1, atau 17 kali 1.200.000. Hasilnya adalah 20.400.000. Ini satuannya dalam cm. Nah, kalau diubah ke kilometer berarti dari cm ke kilometer, setiap naik dibagi 10 ya. Ini naiknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti komanya geser 5 kali ke kiri ya, atau kita bagi dengan berapa itu ya, nolnya 5 ya. Berarti ini kita hilangkan atau kita geser 5 kali ke kiri, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai sini ya, komanya berarti 204 km. Nah, maka jarak sebenarnya adalah 204 km. Itu untuk yang nomor 4 ya, jawabannya 204. Nah, jarak kedua kota sebenarnya adalah 204 km. Saya tuliskan di sini aja. Ya. 204 km. Sekarang ke nomor 5. Panjang sebuah sungai adalah 120 km. Nah, ini berarti panjang sebenarnya ya nanti ya, JS ya. Panjang sungai tersebut pada sebuah peta adalah 20 cm. Ini jarak pada peta. Skala peta tersebut ditanyakan skala. Kalau tadi yang ditanyakan jarak sebenarnya, kalau yang nomor 5 ditanyakan skala yang diketahui JS dan JP ya. Oke. Untuk nomor 5 jadi JS-nya 120, kemudian JP-nya 20, ditanyakan S atau skala ya. Berarti skala, ini skalanya kita tutup, berarti JP per JS ya. JP per JS ya. Jarak pada peta dan jarak dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, jarak sebenarnya tadi 120 km, supaya mudah menghitungnya kita jadikan cm ya. Nah, ini berarti dari kilo ke senti turunnya 5 tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nolnya kita tambah 5 ya. 120 ditambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 12 juta. Oke, berarti skalanya sama dengan 20 dibagi dengan 12 juta. Nah, ini kita sederhanakan, bagi 20 dapatnya 1 ya, 12 juta. Kita bagi 20 dapatnya adalah 600.000 ya. Jadi 1/600.000 atau 1/600.000. Jadi skala pada petanya adalah 1/600.000. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 5, berarti jawabannya adalah 1/600.000.
600.000. Oke, untuk yang bagian B nomor 1 sampai 5 udah kita bahas ya. Untuk nomor 6 sampai nomor 10 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.